Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Andrea Dili Brilian. Nah, pada kesempatan baik ini saya akan menginformasikan terkait data penerima BLT BPJS masih dalam tahap verifikasi. Nah, itu lolos atau tidak. Silakan teman-teman simak informasi selengkapnya. Apa kabarnya teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat selalu. Nah, gabung lagi di channel saya, Andrea Dili Brilian. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan update informasi mengenai bantuan dari pemerintah, khususnya adalah BLT BPJS atau BSU tahun 2021. Nah, kali ini saya akan membahas terkait data dalam proses verifikasi. Nah, buat teman-teman sebelumnya sudah melakukan pengecekan, yaitu melalui halaman ini sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, di channel YouTube saya juga sudah saya buatkan tutorial lengkap cara cek penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan ini melalui website ini. Nah, ketika mengecek ada yang tidak lolos, ada juga yang masih dalam tahap verifikasi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contoh pertama seperti ini teman-teman. Ketika dicek hasilnya tanda silang. Di sini lokasi perusahaan yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak memenuhi persyaratan klasifikasi karena berada di luar zona PPKM darurat level 3 dan level 4 sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 16 tahun 2021. Nah, kalau seperti ini besar kemungkinan ini tidak lolos teman-teman. Nah, tetapi siapa tahu nanti ada kebijakan lainnya, karena untuk wilayah yang diterapkan PPKM level 3 dan 4 itu selalu berubah teman-teman. Contohnya di wilayah saya sebelumnya tidak diterapkan PPKM level 3 atau 4, tetapi sekarang diterapkan level 3 dan 4. Namun hasilnya saya masih belum lolos. Siapa tahu nanti ke depan ada kebijakan lainnya, siapa tahu ada perubahan teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek berkala. Nah, selanjutnya untuk tampilan seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kalau hasilnya seperti ini, data yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan masih dalam verifikasi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 16 tahun 2021. Nah, pasti teman-teman kalau tampilannya seperti ini pasti bertanya-tanya, karena di sini tidak ada tanda silang dan juga tidak ada centang biru apakah ini dapat atau tidak. Nah, apabila tampilannya seperti ini teman-teman, di sini misalkan sudah muncul tanda centang hijau. Nah, kemudian di sini Anda lolos verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima bantuan subsidi upah BSU. Untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 16 tahun 2021. Nah, apabila tampilannya seperti ini teman-teman, sudah ada centang hijau, di sini ada keterangannya Anda lolos verifikasi, tetapi di sini masih ada verifikasi selanjutnya. Nah, pasti teman-teman juga bertanya apakah ini sudah pasti lolos 100% atau tidak. Nah, di sini saya akan bahasnya teman-teman untuk tahapan verifikasinya dan apakah yang tadi dan juga yang ini apakah lolos atau tidak. Nah, langsung saja teman-teman. Nah, di sini saya akan menginformasikan terkait beberapa tahapan yang harus dilewati untuk penerima BSU. Nah, tahapan-tahapan verifikasinya. Nah, ini dia teman-teman. Yang pertama, tahapan pertama yaitu di BPJS Ketenagakerjaan. Itu datanya akan diverifikasi sesuai dengan kriteria Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 16 tahun 2021. Nah, selanjutnya nantinya akan diverifikasi lanjutan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Di sini adalah validasi dan administrasi dan pembayaran BSU. Nah, kemudian di sini teman-teman, tahapan selanjutnya adalah penyaluran dari Kemnaker, itu disalurkan ke Bank Himbara. Nah, Bank Himbara seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BTN teman-teman. Nah, khusus untuk wilayah Aceh itu menggunakan BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, baru dari Bank Himbara itu langsung disalurkan ke rekening penerima. Nah, itu tahapan verifikasinya teman-teman. Nah, yang pertama kita bahas yang ini dulu teman-teman. Nah, yang ini tidak ada tanda silang maupun centang hijau. Di sini keterangannya gambarnya adalah
jam yang sedang berjalan teman-teman. Nah, di sini data yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan masih dalam verifikasi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021. Nah, sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, nah di proses ini data teman-teman itu masih dalam proses di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, prosesnya apa saja? Nah, prosesnya ini teman-teman. Nah, data teman-teman masih dalam tahap verifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021. Nah, tahap verifikasi yang pertama adalah yaitu cek kewarganegaraan. Nah, nanti nomor induk kependudukannya akan dicek teman-teman di tahap ini. Nah, selanjutnya di tahap verifikasi yang kedua teman-teman, di situ akan dicek untuk kategori pesertanya itu penerima upah atau bukan. Nah, nanti akan dicek masuk dalam penerima upah atau bukan teman-teman. Nah, selanjutnya di verifikasi yang ketiga itu adalah terkait dengan status kepesertaan BPJS-nya aktif atau tidak pada posisi tanggal 30 Juni 2021. Nanti akan dicek oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, selanjutnya di tahap verifikasi yang keempat itu adalah terkait dengan upah paling banyak 3,5 juta. Jika UMP atau UMK maka lebih dari 3,5 juta menggunakan UMP atau UMK. Nah, di situ nanti akan dicek untuk gajinya apakah lebih besar dari 3,5 juta. Kalau misalkan sampai 10 juta kemungkinan besar tidak bisa mendapatkan BSU ini teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu di tahap verifikasi yang kelima yaitu adalah bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4. Nah, di situ nanti akan dicek apakah perusahaannya terletak di daerah yang diterapkan PPKM level 3 atau 4. Nah, terakhir adalah sektor usahanya teman-teman akan dicek juga, akan diverifikasi apakah sektor usahanya masuk dalam persyaratan penerima BPJS Ketenagakerjaan atau tidak. Nah, itu dia teman-teman untuk tahapan verifikasi yang ini. Jadi teman-teman masih dalam tahapan verifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi untuk tampilan yang seperti ini untuk peluang lolosnya masih 50-50 teman-teman, artinya masih 50%. Jadi tidak bisa memastikan lolos atau tidaknya. Jadi teman-teman tinggal ditunggu saja, nanti dicek lagi apakah lolos verifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan atau tidak. Nah, apabila lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan maka tampilannya seperti ini. Nah, di sini sudah centang hijau teman-teman. Nah, ini keterangannya juga Anda lolos verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima bantuan subsidi upah atau BSU. Nah, tahapan selanjutnya adalah verifikasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Nah, proses verifikasi di Kementerian Ketenagakerjaan itu apa? Nah, di sini saya akan tampilkan teman-teman. Nah, ini dia teman-teman untuk proses verifikasi dan validasi di Kementerian Ketenagakerjaan. Sebelumnya teman-teman sudah melewati yaitu verifikasi di BPJS Ketenagakerjaan, baru datanya akan dilanjutkan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, di situ akan diverifikasi dan divalidasi, yaitu prosesnya adalah validasi administrasi dan pembayaran BSU. Nah, di situ nanti akan dicek kembali apakah data penerima itu juga masuk dalam penerima data kartu prakerja atau program keluarga harapan dan program bantuan produktif usaha mikro atau BPUM. Nanti dicek kembali teman-teman di situ apakah data teman-teman sebelumnya sudah menerima bantuan pemerintah lainnya atau tidak. Nah, proses selanjutnya adalah tahapan verifikasi atau validasi kelengkapan atau kesesuaian format duplikat data. Nah, itu dia teman-teman tahapan verifikasi yang akan dilakukan di Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, artinya teman-teman kalau tampilannya seperti ini, artinya untuk peluang lolosnya lebih besar. Saya tidak bisa menyebutkan bahwa ini lolos 100% karena masih ada verifikasi lanjutan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi tetap optimis yang tampilannya seperti ini peluang lolosnya lebih besar. Nah, kalau tampilannya seperti ini teman-teman tinggal menunggu apakah nantinya ada SMS masuk pemberitahuan notif
dari bank penyalur. Nah, contoh SMS-nya seperti ini teman-teman. Teman-teman cek SMS apakah ada SMS masuk atau tidak. Apabila teman-teman mendapatkan SMS dari bank penyalur, contohnya ini adalah penyalurnya via Bank BRI, mendapatkan SMS BRI notif dari BRI. Nah, bunyi SMS-nya adalah seperti ini. Di sini ada keterangannya bantuan subsidi upah 2021 untuk batch 1 sebesar 1 juta rupiah. Di sini ada tanggal proses penyalurannya teman-teman. Nah, artinya apabila teman-teman sudah mendapatkan SMS seperti ini, bisa dipastikan teman-teman terdaftar sebagai penerima BSU. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal melakukan proses pencairan, atau juga teman-teman bisa mengecek saldonya, apakah saldonya memang benar-benar sudah masuk atau belum teman-teman. Nah, ketika pengecekan saldonya, apabila saldonya sudah masuk sebesar 1 juta rupiah seperti ini, artinya teman-teman benar-benar sudah mendapatkan bantuan BPJS Ketenagakerjaan ini teman-teman. Nah, itu dia teman-teman tahapan verifikasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan juga Kementerian Ketenagakerjaan terkait penyaluran BSU tahun 2021. Nah, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan update informasi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.